Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan tutorial tentang pembuatan soal pada sebuah kuis. Ini lanjutan dari tutorial sebelumnya tentang pembuatan kuis. Ini langsung masuk saja ke website mata kuliah yang Bapak bikin, contohnya mata kuliah saya seperti ini. Dan hasil pembuatan kuis di tutorial sebelumnya adalah pretest ini. Tapi di sini masih belum punya soal, sehingga kita harus meng-create soal di dalamnya. Untuk itu kita klik saja kuis ini. Maka akan muncul catatan seperti ini bahwa kuis itu diselenggarakan tanggal dan jam ini, ditutup jam ini, dan ini menunjukkan belum ada kuis, jadi belum satupun kuis ditambahkan ke soal ditambahkan ke soal ini. Untuk itu kita akan mulai membuat soal untuk ditambahkan ke sini dengan cara mengklik edit quiz. Nah, ini tampilan edit quiz seperti ini. Kita perhatikan beberapa menu di sini. Di antaranya ada add di sini. Hingga langkah awal kita harus melakukan penambahannya di sini. Nah, ketika kita klik add, maka ada opsi atau pilihan new question atau membuat soal baru, atau dari question bank, atau berupa random question atau soal acak. Nah, dari 3 opsi ini sekarang kita pilih yang paling atas dulu, membuat new question, karena yang bank soal nanti akan saya beri tutorial tentang pembuatan bank soal sendiri. Kita mulai aja dengan mengklik new question. Ya, maka akan muncul pilihan tipe-tipe soal. Jadi ada yang mulai perhitungan, kemudian ada drag and drop, ada banyak sekali macam soal ini, ada embedded clues, essay, dan seterusnya. Kita awali saja dengan tipe soal yang paling mudah kita buat, ya. Mungkin kita mulai dari yang essay. Di tipe yang essay ini, Bapak Ibu, adalah sifatnya soal uraian, sehingga mahasiswa harus mengetikkan sebuah essay atau uraian. Nah, jawabnya berupa kalimat yang harus disusun oleh mahasiswa dalam bentuk pada teks editor atau editor HTML yang disediakan oleh sistem ini. Saya contohkan isi ini, kita add. Jadi Bapak Ibu, soal isi itu adalah soal yang tidak punya kunci jawaban, karena pada dasarnya penilaian dari sebuah jawaban isi adalah tergantung dari dosen yang bersangkutan dengan cara membaca, dan kemudian kita beri nilai secara manual. Oke, yang perlu kita isi adalah ini, misalnya di 01, question name-nya itu nama, itu bebas pakai nomor atau pakai angka, terserah. Kemudian wajib diisi, dan kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan uraian tentu saja yang harus dikerjakan oleh mahasiswa atau peserta. Pertanyaannya bisa berupa misalkan jelaskan, pertanyaan isi jelaskan prinsip kerja dari timer, misalnya prinsip kerja dari timer.
timer elektronik gitu. Ya, pertanyaannya ini karena pertanyaannya disajikan dalam teks editor, maka sebenarnya ini bisa kita edit atau bisa kita beri ilustrasi, gambar, bahkan video bisa masuk di sini sebagai soal. Karena ini ada teks editor. Nanti jawaban mahasiswa itu juga berupa teks editor seperti ini, sehingga mahasiswa ketika mengerjakan jawabannya mungkin dia bisa highlight ini misalkan bisa di bold, kemudian kita pun bisa melakukan ini, atau mungkin bisa di warna misalnya, ya, akan ada jadi italik dan seterusnya, itu bisa diatur di sini, ya. Warna dan seterusnya. Kemudian default mark itu menunjukkan bobot nilai dari soal ini. Kalau ini defaultnya 1, semua rata 1, tapi kalau kita bisa memberi atau berkenan memberi lebih, misalkan 3 poin dari soal ini, maka kita tulis 3. Kemudian general feedback, nggak usah kita isi. Kemudian pengaturan responnya, itu kita pilih saja HTML editor itu adalah editor seperti ini. Ini namanya HTML editor, defaultnya seperti itu. Kemudian require text-nya, jadi require the student to enter text, ya, terus menuliskan di teks itu. Kemudian pengaturan box size-nya itu, ini nanti bisa kita atur berapa line atau berapa baris ini, karena sebenarnya teks editornya bisa kita besar kecilkan, sehingga untuk membesarkan itu tergantung dari jumlah line. Jumlah line itu adalah tampilan jendelanya saja di situ. Dasarnya ya dia bisa, kalau dia peserta itu nulisnya sampai panjang melebihi 15 line atau 15 baris, ya bisa saja dia akan scroll ke bawah gitu. Ini adalah attachment, apakah kita mengizinkan peserta untuk meng-attach atau melampirkan file. Kalau kita perbolehkan, ya kita beri nilai beri berapa file harus dikumpulkan. Kalau 1 file, ya kita klik file. Tapi kalau kita hanya mengacu pada tulisan peserta pada teks editor, ya ini tidak usah kita yes, tapi minus saja. Jadi kalau kita membolehkan dia menulis file, jadi mengirim file, ini ada pilihan jenis filenya atau tipe filenya dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang perlu kita atur, dan kemudian kita save change saja. Ya, maka soal tipe tadi isi sudah jadi, dan kita bisa melihat preview dari soal ini dengan mengklik preview ini. Ya. Jadi ini jadinya pertanyaan tadi, jelaskan ini, dan kemudian mahasiswa bisa mengerjakan di area ini. Ini menunjukkan 15 baris, kita pilih 15. 15, mahasiswa juga masih bisa membesarkan, mengecilkan area ini. Oke, kemudian kita lanjut, ini kita tutup saja previewnya. Kita ingin menambahkan lagi, kita tambah. Kita coba jenis soal equation, jenis soal multiple choice saja, ini yang paling banyak digunakan. Di multiple choice itu di add saja, maka kalau multiple choice tampilannya seperti ini. Di 02, 01 sudah ada. Kemudian recent text-nya, jadi karena ini pertanyaan pilihan atau multiple choice, kita bisa beri soal di sini. Jadi ada question tag-nya. Ini juga tetap Bapak Ibu lihat, ini ada text editor, sehingga pertanyaan juga bisa berupa
ada gambar bisa kita tunjukkan, bahkan video pun juga bisa. Saya buat soal sederhana, misalnya bangunan yang digunakan untuk budidaya tanaman biasanya berupa misalnya seperti ini. Ini jawaban benarnya adalah greenhouse misalnya. Maka kita bisa isikan, ya, pertama default marknya tadi, bobotnya ini kita buat 1 saja. Dan ada pilihan ini apakah pilihannya di shuffle atau tidak. Ini juga tergantung, kalau ini kita tidak shuffle meskipun maka jawabannya akan urut. Ya, tapi kalau kita menginginkan ini shuffle, nanti jawabannya akan teracak. Jadi kalau tidak shuffle itu akan sama antara peserta satu dengan peserta yang lainnya. Tapi kalau kita buat shuffle, maka akan berbeda. Dan kemudian pilihannya apakah pakai huruf besar atau huruf kecil, ini umumnya 2 ini ya. Kalau yang bawah ini tidak lazim 1, 2, 3, kemudian pakai ini tidak lazim, sehingga pakai ini saja ABC, ABC. Kita menginginkan huruf besar ya kita klik ini. Oke, kemudian alternatif jawabannya, misalnya ini gardu misalnya. Gardu bukan jawaban, sehingga grade-nya 0, non. Kita pilih yang ini saja. Dan pilihannya akan banyak di sini. Kemudian alternatif kedua, ada gardu, ada misalnya gubuk. Gubuk itu juga non, misalnya tidak kita gunakan. Yang benar misalnya greenhouse, ya kita ketik greenhouse. Nah, greenhouse itu kuncinya, maka ini kita pilih 100%. Kemudian alternatif yang lain, dapur, ini bukan kita ini. Ini defaultnya pilihannya ada 5, tapi kalau kita isi 4 saja ya boleh. Nanti akan hanya ABCD aja. Tapi kalau kita pilih alternatif ada 5, yang 5 itu kita isi juga bisa. Hanya kita buat garasi. Salah garasi. Bahkan ini masih memungkinkan 3 pilihan lagi, tapi tidak lazim untuk multiple choice. Yang umumnya ya 4 atau 5 saja. 3 ke bawah juga jarang. 4 atau 5. Ini kita pilih ada 5, sehingga kita shifting saja. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat atau preview soal tadi. Pokoknya digunakan untuk budidaya tanaman biasanya berupa ABCD. Nah, ini urutannya sudah teracak ini. Jadi kan jawaban greenhouse saya ada di urutan ini. Oke, seperti itu, dan kita tutup. Begitu seterusnya Bapak Ibu untuk membuat jenis soal yang sama mengikuti cara yang tadi. Atau mungkin saya tambahkan lagi yang tipe true false. Ya, true false benar salah. Kalau benar salah, sehingga username-nya saya akan di 03. Greenhouse
disebut juga dengan rumah kaca. Ya, disebut juga dengan rumah kaca, benar atau salah, karena ini jawabannya adalah benar ya, tinggal kita pilih true di sini ya. Ini default marknya 1 dan ini salah. Jawabannya adalah benar, sehingga kita klik benar, sudah kita save. Ya, dengan demikian kita sudah punya 3 soal. Untuk tipe-tipe soal yang lain mungkin akan saya bahas pada kesempatan atau tutorial yang lain tipe-tipe soalnya. Maka buat soal Bapak Ibu bisa meng-create langsung dengan cara add new question, dan nanti bisa juga dengan bank soal. Itu akan saya beri tutorial tersendiri tentang pengelolaan bank soal ini di berikutnya. Sementara untuk ini saya akhiri dulu karena keterbatasan dari video yang kita buat tidak boleh terlalu panjang, maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.